Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Semangat. Semangat. Ini mohon maaf sekali Bu, saya mengganggu waktunya. Di sini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon ibu pemuda kelas 10. Ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan untuk masalah ini. Tentunya Ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah cukup lama dan beberapa sekolah tentunya pernah mengalami beberapa kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bu, izin untuk merekam Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Jadi saya selaku kepala sekolah, sebagai kepala sekolah yang mungkin bisa dikatakan cukup lama ya. Tentunya tadi seperti disampaikan bahwa banyak kasus, banyak masalah yang muncul. Bagaimana cara saya mengidentifikasikan bahwa itu merupakan dilema etika atau itu kejutan moral? Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang apa itu dilema etika dan kejutan moral. Saya hanya mengacu pada dua hal, yaitu benar dan salah. Kalau memang sebuah kasus itu adalah benar dengan benar, maka itu sudah pasti itu adalah dilema etika. Tapi kalau kasus tersebut itu berhubungan dengan benar dan salah, maka itu adalah kejutan moral. Dan yang paling berat itu adalah ketika kita ingin menentukan atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Karena apa? Karena kasus tersebut adalah kasus benar dan kasus benar. Sehingga dari kedua benar itu, mana yang harus saya putuskan, yang kita ambil menjadi sebuah keputusan kepala sekolah. Itu yang paling sulit. Tapi kalau kita berhubungan dengan rujukan moral, itu rasanya sangat mudah bagi kepala sekolah, sudah selesai karena benar dan salah. Tetapi walaupun itu rujukan moral yang berhubungan dengan benar dan salah, tetap harus melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh kita, saya sebagai kepala sekolah, agar keputusan kita itu benar-benar dapat tidak merugikan. Artinya benar dan salah itu bukan berarti sesegera atau itu yang harus disingkirkan. Mungkin dari salah itu justru kita akan mengambil keputusan itu yang akan kita laksanakan, mungkin seperti itu. Karena kita kan harus banyak hal yang harus kita pahami, kita ikuti. Tapi yang paling mudah adalah ketika kita memahami bahwa kasus tersebut adalah benar dan salah. Udah gampang. Nanti Bu sudah menyinggung ya tentang bagaimana Ibu pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi sudah disampaikan Terus apa langkah-langkah, apa prosedur yang bisa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan? Tentunya setiap ada hal yang berhubungan dengan kasus, tentunya kita mengambil keputusan itu tidak langsung asal A, B, atau bagaimana teman-teman, tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah dari kasus tersebut kita kumpulkan dulu faktanya, kemudian hal-hal apa yang siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, itu juga penting kita ketahui. Saya khawatirnya ada like and dislike di situ. Ada like and dislike. Kemudian kita lihat efeknya, dampaknya seperti apa. Itu juga perlu menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian setelah itu kita komunikasikan kepada rekan sejawat. Tentunya di setiap organisasi itu pasti ada individu-individu atau orang-orang yang menurut kepala sekolah itu menjadi kepercayaan atau bisa memberikan masukan terhadap kasus-kasus yang sedang berlaku.
Jadi pertimbangan rekan sejawat juga itu penting. Penting sekali. Iya. Kemudian kalau masukan dan sebagainya itu penting sekali. Jadi nanti kita membuat keputusan itu tidak berdasarkan hati nurani saya, tapi hati nurani mereka, kemudian masukan mereka, pertimbangan teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya dikumpulkan, baru kita membuat keputusan. Tapi jangan lupa setelah kita membuat keputusan, kita kan otomatis keputusan itu dilaksanakan nih. Nah, kita harus mengevaluasinya. Ini yang jarang dilaksanakan atau jarang yang dilakukan adalah mengevaluasi. Bagaimana nih hasilnya? Karena dari evaluasi itu mungkin akan terdapat berbagai macam pengalaman. Oh, ketika rujukan. Nah, rujukan apabila ada kasus-kasus yang serupa. Ternyata keputusan kita waktu itu dengan seperti ini, mari kita rembuk bersama-sama. Kita cari solusi bersama-sama terhadap dan disandingkan dengan keputusan-keputusan yang sudah pernah kita terapkan. Jadi ada prosedurnya nih, tidak asal langsung, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Terima kasih. Terus hal-hal apa saja yang membuat Ibu efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi rujukan kami ya. Kenapa saya tidak ngomong saya? Karena ada beberapa orang yang terlibat ketika ada kasus. Tapi kalau memang kasus itu cukup saya saja yang memutuskan, oke, setiap saat juga saya bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ada kasus yang berat itu, maka rekan sejawat akan kami libatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Khusus menurut saya adalah biasanya saya menggunakan perasaan. Nah, itu karena bagaimanapun juga perasaan dan lain sebagainya itu penting dalam mengambil keputusan. Di samping itu kita tidak lepas dari aturan. Ya, karena kalau hanya menggunakan perasaan saja tanpa melihat aturan, maka kita salah. Karena kita adalah ibaratnya bekerja di dalam sebuah pemerintahan, institusi yang di dalamnya ada aturan. Jadi keputusan itu berdasarkan hati, tapi tidak lepas dari aturan. Dan kita lihat kira-kira hasil akhirnya bagaimana ya ketika kita membuat sebuah keputusan ini. Jadi itu penting. Jadi ada aturan, tidak lupa juga hati, perasaan, dan juga kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Butuh dievaluasi dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi nanti insya Allah keputusan kita itu kalaupun salah, salahnya tidak banyak begitu. Karena di setiap keputusan itu memungkinkan juga bahwa keputusan kita itu tidak tepat. Karena kita kan manusia ya. Kita berpikirnya ke sana tapi ternyata tidak sesuai dengan nah, itu juga perlu ada bahan-bahan pertimbangan. Tadi dalam pengambilan keputusan tentunya ada tantangan. Apa saja Bu tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan itu sangat besar, sangat banyak. Karena ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita juga dihadapkan pada dua hal, yaitu pro dan kontra. Kita tidak akan masalah ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah sesuai dengan kebijakan kita. Oke, karena mereka sudah menyetujui dengan keputusan kita. Tetapi tantangan itu muncul pada orang-orang yang kontra terhadap kita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apalagi nanti hasilnya tidak sesuai. Nah, itu juga menjadi tantangan. Sehingga dalam progresnya ketika permasalahan itu diselesaikan, maka kita juga perlu hati-hati. Kita mencoba untuk mendiskusikannya lebih jauh terhadap orang-orang yang mungkin belum bisa menerima keputusan kita. Kemudian kita juga akan menghadapi orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata terhadap keputusan kita. Tapi bagaimanapun juga, sebuah institusi itu harus satu, hasil keputusan bersama. Tetapi bagaimana caranya supaya mereka yang kontra itu ikut ke dalam proses dan keputusan kita itu jadi tantangan. Jadi ada masalah di dalam masalah. Terus dalam pengambilan keputusan tadi, apakah ada jadwal tertentu? Apa saat itu langsung diatasi? Apa gimana itu? Sebuah organisasi, kita katakan ini organisasi, sekolah organisasi, pasti punya program. Setiap kegiatan pasti ada program, termasuk
Ini masuknya mungkin BK ya, bimbingan konseling, tapi di dalamnya ada dilema etika dan tujuan etika. Kita punya, mungkin seorang guru pun punya, kapan saya mengadakan bimbingan dan lain sebagainya. Sama dengan saya, ada program yang akan dimunculkan, kapan kita akan membahas nih kalau ada masalah. Ya, dan Eli juga tahu bahwa saya selalu mengedepankan, ayo Bapak Ibu guru, setiap kali istirahat kumpullah di kantor. Untuk ya Bu, kita saling komunikasi. Iya, ada apa? Karena program yang saya munculkan itu kan program mingguan ya, kayak mingguan, bulanan dan lain sebagainya. Sementara kasus-kasus yang muncul itu kan tidak menyesuaikan program. Iya kan? Kasus itu tidak muncul, programnya Bu Murni ini ada di 1 bulan sekali, berarti nanti kasusnya muncul, kan tidak. Jadi kasus itu kan muncul setiap saat, kondisional. Jadi saya punya program, tetapi kalau ada kasus yang memang harus diselesaikan, saya tidak akan menunggu program. Bahkan saat itu akan diselesaikan. Tapi kalau itu yang urgent. Tapi kalau memang ada waktu nih untuk kita selesaikan, kita kolaborasikan, ya kita bicarakan baik-baik dengan teman bersama-sama supaya mendapatkan keputusan yang maksimal dan dapat diterima dan dapat diselesaikan dengan baik. Otomatis hasilnya juga akan lebih baik. Tapi kalau misalkan kasus ini harus diselesaikan nih sekarang, ya kita mencoba untuk menyelesaikan, karena ini kalau tidak diselesaikan sekarang itu, akibatnya fatal. Jadi ada program, tetapi penyelesaiannya di situasional. Ya, kapan kita bisa menyelesaikan? Harus sekarang atau besok? Ya. Atau nanti kalau misalkan besok-besok kita ikuti program. Nah, begitu. Jadi situasional. Program ada, tapi penyelesaiannya situasional, tergantung urgent dan tidaknya kasus itu untuk diselesaikan. Gitu. Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah itu dalam pengambilan keputusan? Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya berkolaborasi dengan rekan, ya, rekan-rekan. Ada beberapa orang yang mungkin kita kan tahu bahwa setiap orang itu berbeda. Ada yang ini ketika, sehingga saya itu punya sesuatu yang memang, jadi ada masalah. Ini masalah ini akan bisa diselesaikan kalau dengan ini, kalau dengan orang ini. Jadi tidak setiap masalah itu diselesaikan dengan akan diselesaikan lagi dengan orang yang berbeda. Iya, kadang keseluruhannya. Jadi saya selaku kepala sekolah juga punya karakteristik ya, menyimpan ini guru-guru saya ini seperti ini. Sehingga kalau ada masalah ini, saya akan menyelesaikannya dengan ini. Walaupun nanti pada akhirnya diflurkan kepada seluruh guru supaya mereka itu mengetahui. Paling tidak kalau ada kasus yang sama dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah yang ada dan pernah dilakukan oleh mereka, terutama juga saya selaku kepala sekolah. Jadi tentunya ada kolaborasi dengan rekan sejawat. Itu penting. Jadi keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan sepihak atau keputusan sepihak oleh saya selaku kepala sekolah. Jadi tidak semua keputusan kepala sekolah itu benar kalau diputuskan oleh sendiri. Akan lebih baik kalau diputuskan bersama-sama dengan orang yang mungkin bisa memberikan pertimbangan terhadap keputusan tersebut. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapat dalam pengambilan keputusan? Jadi banyak sekali pembelajaran, terutama pembelajaran terhadap pengambilan keputusan yang tepat. Karena kadang kita ketika mengambil sebuah keputusan itu berakhir dengan tidak tepat. Artinya tadi saya ini seperti ini, harusnya berakhir dengan seperti ini, kok tidak sesuai ekspektasi. Sehingga itu menjadi pembelajaran, ternyata harus ada hal-hal yang lebih diperhatikan. Mungkin prosedurnya, mungkin caranya, mungkin tadi perencanaannya yang belum maksimal, mungkin orang-orangnya yang belum konsisten. Jadi banyak pembelajaran yang bisa saya ambil ketika saya mengalami sebuah dilema etika ataupun rujukan moral, ya, terutama yang dilema etika ini yang benar yang benar. Sehingga pembelajaran itu dapat saya gunakan untuk berikutnya.
rujukan apabila di lain hari ada kasus yang sama, walaupun mungkin kasus itu kan kontennya sama tapi beda orang, beda masalah, beda apa. Nah itu bisa menjadi rujukan untuk kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Semakin banyak kasus itu semakin banyak pembelajaran. Mendewasakan kita juga. Iya, mendewasakan. Kalau tidak ada kasus, bagaimana ketika ada kasus kita kebakaran jenggot ya, bingung harus seperti apa kita menyelesaikan. Tapi saya sih berharap ya kasusnya ya jangan banyak-banyak kalau muncul. Tapi ini saya sih lebih banyaknya itu ketika kasus berhubungan dengan guru ya. Apabila ya banyak sekali kan kasusnya, oh ini benar apa ini yang harus saya. Tapi ya dengan tadi yang seperti saya sampaikan, ada beberapa tahap yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai sebuah keputusan. Maka saya tetap ketika kadang-kadang kan saya ini saja kayak gitu kan. Itu karena ya mungkin pengalaman juga, dari berbagai pengalaman saya kadang-kadang bisa ini membuat keputusan tanpa melibatkan orang lain. Tapi kalau berat banget, ini saya harus melibatkan orang lain. Tapi kadang saya juga memutuskan sendiri ketika oh ya ini harus seperti ini. Jadi situasional seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya bisa mendapatkan wawasan dari Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, dan tadi ada melibatkan rekan, guru dalam pengambilan keputusan, bukan sepihak saja, dan juga kita harus memandang manfaat dari apa yang kita ambil, jangka pendek, jangka panjangnya, dan semakin paham gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Eli, semoga sukses ya. Amin. Amin. Ibu juga sehat selalu. Matur suwun Ibu. Ini saya pamit untuk mengajar. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.